Kepulan asap tebal keluar dari sebuah bus pariwisata yang tengah melintas di Tol Malang Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pagi tadi. Kejadian ini berawal saat bus melaju dari arah utara ke selatan. Tiba-tiba saja, mesin bus mengeluarkan percikan api dan langsung membakar badan bus. Penumpang yang panik langsung memecahkan kaca bus dan berusaha keluar dari bus yang terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Beruntung seluruh penumpang serta sopir bus berhasil menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan sempat tersendat. Sementara bangkai bus telah dievakuasi oleh petugas. Antrean panjang warga yang sebagian besar didominasi emak-emak terjadi di depan sebuah minimarket yang berada di Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Antrean warga berdesak-desakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan ini terjadi sejak pagi hari demi minyak goreng murah. Karena warga semakin ramai, pihak minimarket akhirnya menutup gerai dengan alasan stok minyak goreng habis. Emak-emak pun akhirnya kesal dan kecewa lantaran sudah mengantri sejak pagi hari. Karena kerumunan semakin ramai, pihak kepolisian dan Satpol PP akhirnya membubarkan kerumunan warga. Pria ini berinisial YD berusia 48 tahun. Polisi menangkap di kediamannya di Setiabudi, Jakarta Selatan. YD dilaporkan warga yang curiga karena menggunakan pakaian PDU 1 polisi berpangkat Komisaris Jenderal, namun tampak aneh. Diduga Komjen Gadungan ini melakukan tindakan penipuan terhadap salah seorang wanita berinisial I di sebuah bank di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Setelah diperiksa polisi, YD tak mampu membuktikan identitas kepolisian yang dikenakannya. Pelaku kini dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, 2 rumah di kawasan Pondok Kelapa 3 Durensawit, Jakarta Timur terbakar Minggu sore. Api juga membakar sebuah rumah di Jalan Batu Sari 3, Condet, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kobaran api membakar 2 rumah di Jalan Pondok Kelapa 3, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu sore. Api dengan cepat menghanguskan bagian lantai 2 dari 2 rumah yang terbakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak meluas. Menurut saksi mata, api tiba-tiba saja muncul dari lantai 2 salah satu rumah hingga akhirnya merambat ke rumah yang berada tepat di sampingnya. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Bapak-bapak gedor-gedor pintu, terus saya keluar kaget, terus ya kata ibu-ibu yang ini apa sih kosan listrik, terus apa sih jatuh ke kasur. Sementara itu, kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Batu Sari 3, Condet, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu sore. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat melalap habis rumah. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Titik api yang berada di gang sempit sempat menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Enggak, aku kan di bawah, terus bau sangit-sangit gitu, aku langsung lihat ke atas, apinya udah itu. Ada percikan api apa gimana gitu? Nggak tahu udah gede apinya. Terus langsung menyelamatkan diri keluar gitu ya? Iya, nggak ada orang, cuma aku sama ibunya, anak-anak nggak ada, cuma 4 orang. Itu tadi aktivitas di bawah sedang lagi pada ngapain, Pak? Pemirsa, puluhan pengendara sepeda motor jenis supermoto ditangkap polisi karena menerobos jalan tol. Video aksi mereka tersebar di media sosial dan membahayakan. Polisi memeriksa 28 orang dan menahan 21 sepeda motor karena menerobos jalan tol Kelapa Gading Pulau Gebang yang videonya viral di media sosial. Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberi pembinaan dan juga sanksi kepada gerombolan pengendara supermoto yang memasuki tol pada 26 Februari 2022. Sementara perwakilan rombongan pengendara meminta maaf dan mengaku tidak tahu mereka masuk ke jalan tol. Rombongan tersebut masuk di jalan penghubung tol
pertigaan Pasar Cakung Jakarta Timur dan keluar di Oprem Tol Kelapa Gading. Hari ini sedang dilakukan pemeriksaan klarifikasi termasuk pembinaan secara edukatif, dan 28 orang ini yang viral kemarin di media sosial tentang motor yang masuk ke jalan tol. Beserta rombongan kita yang meminta maaf atas ketidaknyamanannya tentang berita tersebut. Jadi kita yang benar adanya kita masuk jalan tol, dan kita tidak mengetahui kalau itu jalan tol karena kondisi malam. Sebelumnya, gerombolan pengendara supermoto masuk ke tol layang Pulau Gebang Kelapa Gading dan viral di media sosial. Bahkan para pengendara ini berkendara ugal-ugalan dengan menutup seluruh lajur. Gerombolan supermoto masuk melalui pintu Cakung Jakarta Timur. Di pintu masuk Cakung tidak ada petugas yang berjaga selama 24 jam. Namun terpampang jelas rambu lalu lintas larangan motor masuk tol. Pemirsa, ratusan pedagang ikan yang berjualan di Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang pindah ke lokasi sementara di Pasar Ikan Potong Lembu dan Pasar Mini Bestari. Sebelumnya, lantai beton yang biasa mereka tempati untuk berdagang ambruk. Kondisi lantai beton Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang yang roboh pada Sabtu siang belum diperbaiki. Kondisi pasar rusak parah mulai dari lantai hingga dinding. Barang-barang pedagang yang tercebur ke laut belum dievakuasi mengingat risiko bahaya sewaktu-waktu adanya struktur lantai dan bangunan yang roboh. 160 pedagang ikan terpaksa pindah ke lokasi sementara. Kita kasih tahu, tapi dia mau minta uang pajak. Macam mana tempat sudah tadi jual mau minta uang pajak? Kami tak terima lah, kami tak mampu. Jadi ini kan udah roboh ini, macam mana nih jualannya? Maka itu dia tak mau tanggung jawab sama sekali, tak nampak orang. Kabur gini, senyap. Jadi pindah kemari jualannya? Ya terpaksa kita sewa ke sini. Sebelumnya, pelantar Pasar Ikan KUD Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau runtuh. Puluhan sepeda motor ikut jatuh ke laut dan tertimpa reruntuhan bangunan. Sejumlah warga pun berusaha mengangkat motor-motor tersebut. Peristiwa runtuhnya bangunan ini sudah terjadi 2 kali selama 2 pekan terakhir. Para pedagang sudah diimbau tidak berjualan di lokasi tersebut karena berbahaya. Namun mereka mengaku tak punya pilihan lain. Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang ini telah berusia sekitar 25 tahun. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara masih terjebak di Ukraina. Keluarga WNI pun cemas dan meminta pemerintah Indonesia segera memulangkan mereka. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kami warga negara Indonesia, khususnya bagi Sumatera Utara, warga Binjai Sumatera Utara, memohon kepada pemerintah Indonesia tolong bantu kami untuk evakuasi kami dari Ukraina, tepatnya di Chernihiv. Inilah 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara yang masih berada di kota Chernihiv, Ukraina. Mereka merupakan pekerja di sebuah pabrik plastik sejak 2018 lalu. Ke-9 WNI ini mengaku ketakutan menghadapi invasi Rusia dan memohon segera dievakuasi. Keluarga WNI di Binjai mengaku khawatir dan mendesak pemerintah Indonesia segera memulangkan ke-9 WNI dari Ukraina. Keluarga pun rutin berkomunikasi untuk memastikan keselamatan mereka. Kondisinya mereka masih baik-baik aja, cuman kan dalam keadaan yang mengkhawatirkan ya gitu. Jadi ya mereka bilangnya semua bilang baik-baik aja, aman-aman aja, sedangkan saya melihat di berita sudah hancur lebur gitu kan Pak. Jadi kayak mana saya pasti ya kecemasan, kekhawatiran saya ada gitu. Saya berharap bahwasannya KBRI semalam itu bergerak cepat gitu.
Sebelumnya pemerintah Indonesia baru memulangkan 80 warga negara Indonesia beserta 3 warga negara asing dari Ukraina ke tanah air Kamis lalu. Setibanya di Indonesia, seluruh warga yang dievakuasi langsung menjalani karantina. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami salah seorang warga negara Indonesia asal Binjai yang berada di kota Chernihiv, Ukraina dan belum dievakuasi. Ada Pak Iskandar dan rekan-rekannya. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Iskandar. Selamat siang waktu Ukraina, Mbak Safa. Ya, Pak Iskandar, saat ini bagaimana kondisi Anda dan rekan-rekan Anda di sana, Pak? Ya, kondisi di sini alhamdulillah sampai saat ini masih sehat, masih baik, tidak ada kekurangan apapun. Ya, saat ini di mana tepatnya lokasi Anda di Chernihiv, Pak Iskandar? Chernihiv, saya di pinggiran kota, Bu. Dari kota itu sekitar pusat kota sekitar 4 kilo lah, 4 kilometer. Tapi dari jalan besar sekitar 1 kilometer. Kalau di lokasi Anda sendiri, apakah serangan Rusia berlangsung masif di sana hingga saat ini, Pak? Masih. Tapi alhamdulillah hari ini nggak terlalu rutin lah. Maksudnya hanya artileri aja, nggak seperti sebelumnya. Kalau 4 hari sebelumnya itu ada serangan udara, bom balistik, rudal balistik juga, itu nggak berhenti. Sekarang ini 1 hari ini agak lumayan lah, lebih berkurang. Baik, bagaimana pengamanan warga di sana, Pak? Pengamanan, alhamdulillah kita ini di perusahaan ini ada direktur dari perusahaan yang selalu melihat kami setiap hari, mensuplai makanan. Juga di bawah ada security. Kita aja gitu, nggak bercampur dengan warga sini gitu. Jadi alhamdulillah ya aman lah, masih aman. Baik. Bagaimana dengan pasokan kebutuhan sehari-hari di sana, Pak? Apakah terjamin dan tercukupi? Alhamdulillah terjamin, Mbak Sapa. Karena kan setiap hari direktur itu datang, dia menanyakan apa kekurangan, apa yang dibutuhkan. Dia mensuplai roti, jeruk, kentang, beras pun masih banyak. Alhamdulillah cukup, Mbak. Ya, Pak Iskandar, apakah Anda sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah Indonesia atau KBRI mengenai rencana evakuasi Anda dan rekan-rekan ke Indonesia? Kalau berkomunikasi tentang rencana ada, tapi kan kita belum diberitahukan bagaimana kan. Waktu hari pertama, dari hari pertama sampai hari ketiga kita ada berkomunikasi dengan KBRI dari Kiev. Setelah mereka pulang, terus sudah berkurang komunikasi, tapi ada komunikasi juga, ada 1 orang dari KBRI Kiev yang belum pulang, Ibu Karina. Udah gitu setelah hari ketiga ada dari Kedutaan Moskow, Pak Haji Samsudin juga menghubungi saya. Dia berupaya untuk mengusahakan evakuasi melalui Belgorod, itu di kota di daerah Rusia, tapi belum juga dapat jalannya, kata Pak Haji Samsudin. Dan gitu setelah itu ada lagi Bapak Kolonel Budi Susilo, dia dari Atase Pertahanan KBRI di Moskow. Setiap hari kita berkomunikasi, Mbak Sapa. Ya. Maksudnya berkomunikasi, mereka berusaha menenangkan kami akan berusaha, Pak, sabar. Insya Allah kami sabar, cuman kita kan panik gitu, Mbak Sapa, setiap hari siang malam rudal di dekat kita meledak terus, jadi kita ngerasa was-was terus gitu, belum ada kepastian kapan bisa evakuasi, jadi bikin kita semakin gugup gitu, bingung gitu. Iya. Mengapa Anda dan rekan-rekan Anda tidak ikut dalam rombongan yang pada Kamis kemarin tiba ke Indonesia, Pak? Sebenarnya ini dari awal sebetulnya nggak ada yang menduga kalau kejadiannya bisa sampai macam ini loh, Mbak. Karena kita pun nggak berpikir
saya ada sama Bu Karina di KBRI KIP dari seminggu atau berapa minggu sebelumnya saya udah komunikasi. Bu Karina mengatakan siap-siap Pak, jika nanti ada invasi dokumen semua disiapkan untuk berangkat. Ya kami udah siap-siap semua. Dari bos pun nggak menduga sampai macam ini kan. Tiba hari invasi saya udah menghubungi Bu Karina. Bu Karina bilang nggak ada supir, katanya nggak ada supir yang jemput. Kemungkinan ya karena kan waktu itu laki-laki orang Ukraina kena wajib militer, darurat militer. Mereka nggak boleh melakukannya hal lain selain untuk bela negara. Kemungkinan itu, tapi saya kurang tahu. Tapi kalau dari bos memang nggak memberi izin untuk kita pergi sendiri karena takut resiko di jalan itu Mbak, kalau dari bos. Baik Pak Iskandar, melalui wawancara ini adakah yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga Anda di tanah air? Ya untuk keluarga ya saya minta untuk mendoakan aja lah Bu, Mbak. Ya macam mana ya? Ya itu aja lah, saya mohon untuk sama keluarga untuk bersabar, mudah-mudahan kami semua selamat bisa pulang. Tolong doain kami gitu. Sudah berapa lama Anda tidak bertemu dan berkumpul dengan keluarga Pak? Terakhir saya pulang itu bulan 4 Mbak, bulan 4 tahun kemarin. Itu menikahkan anak saya. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Semoga Anda dan teman-teman selalu mendapat perlindungan di sana. Terima kasih. Sepanjang pekan ini, aturan pengeras suara masjid oleh Kementerian Agama membuat gaduh. Kami akan mengulasnya dalam sorotan pekan ini. Usai jeda berikut.